Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, tetaplah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan senantiasalah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap kita rasakan, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, kembali lagi pada episode kali ini kita akan mentadabburi salah satu surah di dalam Al-Quran yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surah Yusuf. Sebagaimana yang kita ketahui, Yusuf ini adalah termasuk insan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa orang yang paling mulia? Maka Rasulullah menjawab, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Lantas Rasulullah menerangkan maksud daripada Ibnul Karim tersebut. Maka bisa dikatakan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi satu-satunya yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk memiliki nasab sampai dengan 4 generasi, semuanya merupakan Nabi Allah, adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Yusuf itu merupakan putra daripada Yakub, Yakub merupakan putra daripada Ishak, dan Ishak merupakan putra daripada Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Maka tidak heran mengapa juga surah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama surah Yusuf. Selain itu, sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, surah Yusuf adalah satu-satunya surah yang paling lengkap menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang nabi. Karena pada surah ini Allah ceritakan tentang lahirnya Nabi Yusuf sampai bertambah dewasa dan berakhir menjadi seorang nabi yang harga dirinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki keutamaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada dasarnya Al-Quran banyak bercerita tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, tapi ketahuilah bahwa di akhir surah ini Allah berpesan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Dan sungguh kami jadikan pada kisah-kisah, cerita-cerita Nabi dan Rasul itu ibratan, sebagai pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kalau kita bercerita tentang Nabi Yusuf, kita sudah mengetahui bahwasanya Nabi yang memiliki paras yang sangat rupawan, bahkan sejak kecil ayahnya Yakub alaihissalam sudah menemukan sosok kenabian dan kerasulan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi di balik itu semua, surah ini juga bercerita tentang bagaimana buah dari kesabaran seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Yusuf. Karena kalau mau kita bercerita sedikit, tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup melewati masa-masa yang dilewati oleh Nabi Yusuf alaihissalam.
Ketika ibunya Yusuf melahirkan adiknya Bunyamin, berdasarkan sejarah yang ada, ibunya Yusuf meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh beserta adiknya, perhatian Nabi Yakub itu sangat luar biasa kepada kedua orang ini. Itulah yang menyebabkan kecemburuan dari saudara-saudara Yusuf yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya Yusuf ini memiliki saudara 10 dari istri Nabi Yakub yang pertama, kemudian yang kedua adalah ibu Yusuf sendiri, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Maka kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Yusuf ketika berusia 6 tahun, sudah menjadi korban konspirasi daripada saudara-saudaranya, yang mana pada waktu itu dimasukkan ke dalam sumur tua, yang kita ketahui sumur tersebut tidak pernah dilewati oleh orang-orang yang senantiasa hidup di zaman itu. Kalaulah kita bayangkan bagaimana seorang anak umur 6 tahun dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dalam kegelapan, tak ada orang yang lewat, yang menyakitkan bukan hanya itu, kalaulah perbuatan buruk itu kita dapatkan dari orang lain, mungkin dapat kita terima. Tapi perbuatan buruk itu ternyata kita dapatkan dari saudara kita sendiri. Jadi artinya surah Yusuf ini juga menceritakan tentang bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat Quran Asy-Syafi'iyah, dimanapun Anda berada, surah ini juga bercerita tentang keutamaan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Kalaulah mau kita lihat, apa sebab alasan Allah menurunkan Quran itu dengan bahasa Arab? Salah satu jawabannya adalah menurut pakar linguistik, satu-satunya bahasa tertua dan sangat kaya, serta tidak pernah mengalami perubahan makna, itulah bahasa Arab. Artinya pada surah ini juga Allah bercerita tentang orang-orang yang senantiasa mau belajar untuk berbahasa Arab secara tidak langsung, artinya juga mempelajari Al-Quran. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, bahwa sekelumit cerita tentang Nabi Yusuf ini bisa menjadi sandaran bagi kita, karena pada akhirnya meskipun Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan ayahnya Yakub, tapi Yusuf tak pernah menceritakan bahwa yang memasukkan dirinya ke dalam sumur adalah saudara-saudaranya. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran yang dimiliki oleh seorang itu pada dasarnya tak pernah ada batasnya. Jangan seperti kita yang mungkin kalaupun sabar, tetapi ketika diuji sekali lagi, mungkin banyak ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, aku udah cukup sabar. Itulah mengapa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kesabaran manusia itu tak pernah ada batasnya, karena hanya orang-orang yang bersabarlah yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dapat kita simpulkan, siapapun yang senantiasa bersama Allah, tidak akan pernah satu orang pun yang dapat memusnahkannya. Tetapi siapapun yang menjadikan Allah sebagai musuhnya, maka tidak ada satu orang pun yang akan dapat membelanya. Itulah kira-kira tadabbur Quran kita secara singkat mengenai surah Yusuf, yang mana paling tidak di surah ini Allah bercerita tentang keutamaan sabar dan tentang keutamaan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Semoga kiranya bermanfaat
dan menambah ketaatan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran, tetaplah senantiasa istiqomah untuk menghiasi hari-hari kita, tidak pernah lepas dengan senantiasa membaca Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.